Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa. Kembali lagi bersama Bincang Semansa. Kali ini aku Ica ditemani oleh Ojan dan Gwina. Oke, kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Kita bahas tentang KBM online kali ya. Kita KBM online ya. Seru nih kayaknya. Banyak ini pro dan kontra nantinya. Iya sih, benar-benar. Ada plus minusnya lah ya. Ada plus minusnya. Iya. Kita yang nanya ke kalian berdua karena sekarang kalian berdua itu kan perempuan-perempuan di sini ya. Kita sendirian. Biasanya gitu perempuan kan. itu di online tuh rajin ya. Iya, biasanya. Nggak tahu ya kalau sekarang nggak tahu. ya. Kita pengen nanya nih ya soal adaptasi. Kan kita kelas 10 pernah offline nih. Iya. Terus kita tiba-tiba ada wabah virus corona, mau nggak mau kita online kan. Iya. Nah, yang kalian berdua rasain nih, gimana sih waktu pertama kali kalian ngerasain KBM online? Dari Ica dulu deh. Kalau aku sih ngerasain KBM online tuh sebenarnya biasa aja ya. Karena kan aku emang udah sering ikut kayak bimbel online kayak gitu. Jadi aku biasa aja gitu. Oke. Jadi ya udah aku cuma ngikutin aja gitu. Udah Tapi aku terbiasa. juga nggak buta-buta teknologi sih, jadinya ya biasa aja gitu. Untungnya. Jadi Udah terbiasa ya. udah terbiasa gitu. Dari Gwina sendiri gimana, Gwin? Kalau aku jujur kaget sih awalnya, kayak bagi aku ya mungkin banyak juga yang ngerasain. Iya, sama sih. Rasanya kayak bingung ini gimana nantinya. Iya. Terus juga kalau tipe aku kan gimana ya, kalau tatap muka tuh lebih gampang nerima kan, nerima pelajaran. Iya, lebih Jadi, gampang masuk. Kalau di online Beda-beda juga ya, setiap orang tuh ada Iya. yang cepet nangkep, ada yang enggak. Nah, kalau di online tuh kayak apa ya, bingung, terus kadang suka fokusnya kebagi. Iya, benar. Itu yang paling sering tuh. Apalagi di depan kita laptop, di tangan kita HP. Iya, Nah, itu suka kebagi. Lebih bingung aja ya karena Kadang juga jadi males sih, lebih tepatnya jadi jenuh kan kalau kita ngelihat HP terus kan kita capek tuh ya mata ya lelah. benar. Jenuh, kayak lama-lama tuh jenuh juga. Kadang gitu. guru ngejelasin, terus kita ada ngantuk gitu. kita kayak ngerasa, aduh, bosen Iya, gitu nggak sih? kadang gini, guru ngejelasin pun belum tentu kita ngerti kan. Jadi kadang kita harus belajar lagi. Iya, Nggak sih? buat Jadi kayak memahami double-double materi. gitu. Iya, Bingung juga sih. ya itu sih yang kita rasain juga waktu offline ke online ya. Ya jujur aja kita kaget karena yang biasanya kita jam 6 udah siap-siap, udah mandi, udah makan segala macem. Sekarang online tuh setengah 9 udah aja lah gitu kan. Iya, Kita bangun jam siang. 7 atau bangun jam 8 gitu kan. Tapi kita sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Iya, itu nggak baik banget. Karena gimana ya, absen itu kan tetap jam setengah 9. Iya. Ada juga dari teman-teman kita ya yang mungkin itu nganggapnya tuh sepele gitu. Jadi kita ngerasa tuh males, malam-malam tidurnya nggak karuan, kita jam tidurnya juga kadang nanti setengah 9 inilah. Jadi Kayak lebih ngegampangin. iya, lebih ngegampangin gitu. Sebenarnya kan nggak boleh, tapi kan kebanyakan ada rata-rata siswa begitu. Jadi ada yang absen tiba-tiba kelewat. Ada yang absen ditanyain anaknya kemana, nggak ada kabar. Ya kan kalau online ya, karena guru juga nggak bisa mantau langsung anak-anaknya gimana. Jadi itu sih adaptasi yang kita rasain, kayak kita harus tetap disiplin gitu. Iya. Antara Walaupun offline sama- online iya, tetap walaupun harus online disiplinnya kayak offline Tetap ya harus gitu. disiplin Kuncinya di diri gitu. sendiri. Iya, benar. Iya, kalau online ini kan kita punya situs belajar ya di Google. Iya. Nah, Semansa tuh punya situs belajar loh guys, namanya Iya, itu namanya Semansa. Sinau Semansa. Nah, Jadi menurut kita di situ ada disajikan materi, disajikan buat ngumpulin tugas, itu semuanya ada di Sinau Semansa. ya kadang ada materi yang dijelasin di Sinau juga kan. Terus menurut kalian berdua nih, Sinau Semansa ngebantu nggak kita sebagai pelajar nih untuk mengumpulkan tugas atau ngebaca materi dari situ? Dari Ica dulu. Dari aja, gue deh. papaku. Iya, Bu. Jujur itu ngebantu banget. Karena kan Semansa tuh untungnya mau fasilitasi Iya, kayak punya wadah lah. Iya, punya wadah. Jadi bagi anak-anak tuh kayak nggak bingung gitu. Nggak bingung. Ya gak bingung, maksudnya
untuk materi-materi yang Iya. masuk itu. Ada materi yang diupload di situ ya. Jadi Siapin ya materinya ya, di situ. jadi kita nggak bingung dari mana gitu Iya. materinya, udah langsung di sinaunya. Tapi di Sinau juga nggak semua mata pelajaran itu ada materinya. Ya, Ada beberapa yang kosong. Kadang gurunya itu langsung ngasih di grup WhatsApp. Iya. Nggak selalu di Sinau. Heeh. Jadi sama aja sih sebenarnya. Membantu juga, ada kadang enggak juga ada. Ya kita sebagai murid harus memaklumi guru juga gitu kan. Iya. Kadang ada guru yang dijelasin satu kali udah ngerti nih tentang online. Kadang ada guru yang mungkin emang ya kurang gitu, kurang mengerti tentang Jadi harus online. dari kitanya sendiri ya. gitu Jadi ya. kita nggak Yang boleh harus nggak cari boleh solusi. egois gitu. Kita Nggak harus boleh egois. harus mengerti. Misalkan ada guru yang mungkin nggak ngerti tentang Sinau Iya. atau Google Classroom atau Zoom gitu kan. Jadi kita Jadi harus beliau mengandalkan grup WA gitu ya. Kita mau nggak mau harus aktif di grup WA. iya, Ada juga harus guru mengikuti. yang di Google Classroom ngasih tugas atau absen di Google Classroom gitu kan, kita harus memaklumi karena kenapa sih nggak di Sinau aja, kenapa sih Biar nggak- sekalian iya, satu gitu kenapa ya. sih nggak sekalian jadi satu gitu. Nah kita kan nggak bisa kayak gitu karena guru juga beda-beda. Guru aja mau memaklumi kita gitu kan, Iya. kenapa kita nggak bisa memaklumi guru? Iya benar-benar banget. Jadi kita harus timbal balik lah. Jadi ya buat guru-guru yang mungkin senior di sini tentang aplikasi atau situs-situs belajar yang online nggak ngerti, ya kita harus memaklumi gitu, nggak boleh ngeluh lah gitu sih. Terus kan kalau online gini banyak mungkin ya tugas-tugas yang mungkin nggak diduga-duga datangnya, bener nggak? Iya Bener benar nggak? banget. Kalau kita offline kan kita jam sekolah, misalkan dari jam pagi jam 6 sampai jam berapa, setengah 3, Yes. itu kan tugas ya dari jam segitu aja gitu kan. Mungkin kalau online ada guru yang ngasihnya sore atau mungkin ngasihnya malam mungkin kan ada gitu. Nah menurut kalian nih, gimana sih cara ngatasin tugas yang nggak kita duga-duga gitu, datangnya tuh gimana cara ngatasinnya? Dicu dulu. Kalau aku sih ngatasin tugas tuh, tugasnya kan nggak diduga-duga nih. Tapi biasanya guru itu ngerti deadline-nya itu nggak akan malam itu juga Ya, gitu. Pasti bener ya. Beberapa hari kemudian. Nggak mungkin setega itu Iya. ya. Kalau aku sih biasanya ngebaca dulu tugasnya tuh apa sih. Kalau misalnya emang tugasnya banyak, ya aku udah cicil dari hari itu juga gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya kalau semasa itu dikenal tugasnya banyak banget. Jadi Iya. setiap harinya pasti ada tugas. Ada Jadi aku aja. nggak mau kayak ditunda-tunda karena bakal numpuk banget itu. Iya. Bakal banyak banget deh. Sampai nggak bisa kita nggak bisa dijadiin satu gitu, nggak bisa. Iya, Harus benar. banyak, waktunya harus banyak banget. Harus dicicil ya. Jadi mendingan kalau misalnya udah ada tugas, kalau misalnya malam itu kayak kita lihat dulu nih tugasnya tuh kayak gimana. Kalau misalnya emang banyak, ya kita udah cicil aja deh. Iya, Gitu. Walaupun bener. kayak setengahnya atau mungkin satu nomor pun nggak apa-apa deh. Kita harus Penting- pahamin dulu ya Iya. tugasnya gitu. Kuncinya Kadang tuh nyicil tugas. ada orang yang dikasihnya mungkin malam ya, guru mungkin ngasih malam. Kemudian orang ini nggak baca dulu, nggak pahamin dulu gitu loh tugasnya tuh. Nah dia tiba-tiba protes nih. Iya. Itu kan salahnya siapa? Kan salahnya kita sendiri. Iya, Kenapa tanpa nggak ngebaca Iya, itu. kenapa nggak ngebaca dulu? Banyak Padahal banget ya kayak gitu juga. mungkin ya yang dimasalahin sama anak-anak itu, mungkin kita udah jam istirahat, terus dikasih tugas, Iya. terus ujung-ujungnya marah, Iya. gitu nggak sih? Kan kayak udah capek Iya. terus ada tugas gitu. Kayak Padahal kita guru udah tuh capek, udah belajar, tiba-tiba sebenarnya- dikasih tugas lagi Oh, malam-malam gitu kan. bener. Itu kan secara persepsi. emosional kan kayak ngeluap banget gitu Iya. kan. Kadang ada yang orang tuh langsung marah. Duh ini apaan sih? Kok ngasihnya malam-malam bla 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 bla. Padahal deadline-nya tuh nanti Iya kayak minggu depan minggu depan Kayak atau kita nggak baca dulu tapi udah keburu marah-marah ya, gitu. gitu kan, mungkin atau bulan depan. Ya kan Jadi bisa minggu literasi itu depan. penting. Nah, jadi Literasi kita tuh harus ngebaca dulu, pahamin tugasnya itu apa, buat kapan, dikumpulkannya kapan paling telat. Jadi kita tuh secara emosional tuh bisa ngatur gitu loh, nggak malam-malam emosi atau Iya, tiba-tiba apa langsung gitu. ngechat gurunya panjang lebar dan Iya, ternyata kita protes yang gitu. salah gitu. Kan malu sendiri jatuhnya. Iya kan jatuhnya kan malu Baca sendiri, dulu. padahal deadline-nya minggu depan kok marah-marah gitu kan. Iya. Ya gitu sih. Padahal guru pun ngerti gitu, nggak mungkin lah dia ngasih tugas sebanyak itu dan malam itu harus dikumpulin. Iya, Nggak bener-bener. mungkin. Kan Karena logika logikanya gitu loh. juga, aduh,
Udah. logika lah, masa malam harus dikumpulin malam juga gitu kan. Ada guru yang ngajak diskusi tentang deadline juga kan ada, bener nggak sih? Iya. Kalian dikasih tugas kayak gini nih, deadline-nya mau kapan? Kalau kita sih ada yang nanyain kayak gitu, jadi kita lebih enak aja sih sama guru. Oh ya, aku mau nanya nih sama kalian berdua. Gimana sih tips belajar secara online tuh biar cepat paham, terus juga cepat ngerti gitu. Sama. Ojan dulu apa aku dulu yang jawab? Bebas sih. Ojan Ojan dulu dulu boleh. Kalau Dari kita Ojan, dulu ya. Belajarnya gimana? Tips belajar dari kita itu yang pertama, hati harus ikhlas. Iya Bener ya? bener banget. Bener nggak? Hati harus Kan ikhlas. nggak bisa. Hati harus ikhlas. Jadi apapun yang kita terima dengan ikhlas tuh insya Allah bakal cepat masuk ke otak. Jadi kita tuh hatinya legowo buat nerima keadaan kalau kita tuh lagi online. Belajar Jadi online. nggak ada itu acara kita males, nggak ada acara kita nyepelein guru gitu. Jadi kita ikhlas tuh insya Allah masuk ke otak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan kita dihadapin sama guru yang ngejelasinnya bikin kita tuh kurang paham. Ada kan guru yang Iya. ngejelasin terus kita kurang paham nih. Nah, kita nggak boleh nuntut ke gurunya harus ngejelasin kita sampai paham gitu. Kita sebagai murid nggak boleh egois lah. Jadi kita, kalaupun emang belum paham, Baca baca sendiri. buku. Ada Benar. buku ya, ada Ada buku buku itu gitu. Dari dibaca. internet juga. Kita kan Benar. online kayak gini nggak bisa terus-terusan ngandelin Google Iya. atau ngandelin internet buat ngejawab semua tugas kita. Iya. Bener nggak? Karena kita ujian, kita apapun buat masa depan itu disiapinnya ya dari diri kita sendiri gitu, bukan dari online, bener nggak? Jadi kalaupun kita ngandelin online, kita bakal terlena sama yang namanya teknologi. Iya. Jadi menurut kita sih ya, kita harus tetap punya buku. Jadi tips belajar yang benar itu setelah dijelaskan ya diulas. Iya. Gitu sih. Itu kan kalau menurut kita. Kalau Ica gimana? Kalau aku sih ya sama kayak Ojan gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngerti ya kita baca buku lagi gitu. Tapi kadang aku tuh orangnya tuh kayak harus nulis ulang gitu. Kan kadang orang distabiloin gitu. Iya. Tapi kan itu cuma kebaca doang gitu, nggak sampai nginget banget. Jadi aku harus nulis ulang. Jadi kadang aku tuh ngerangkum gitu. Tipe kalian yang rangkum. Iya, ngerangkum ya. Itu ngebantu banget sih buat ngertiin si materinya itu. Mm-mm. Tapi emang benar kita tuh harus ikhlas. Iya. Itu Karena yang, kita nggak itu yang bisa pertama. maksain kayak gurunya harus sejelas-jelasnya. Karena kita tuh jangan terlalu bergantung sama guru. Iya. Jangan terlalu nuntut lah ya. Jangan terlalu bergantung lah pokoknya. Masa kita ujian disuapin kan nggak mungkin kan? Iya. Masa kita mungkin. harus gurunya aja yang jawab, kan kitanya nanti gimana gitu. Iya, kita Nggak ngerti apa-apa kan, gitu. nggak ngerti Harusnya kan apa-apa. kita belajar gitu. Punya kesadaran diri lah. Nah, iya itu benar. Harus sadar gitu. Iya. Kita peduli sama diri kita sendiri kalau emang kita butuh sama pelajaran. Yes. Terus juga jangan terlalu ngandelin teknologi. Iya. Nggak Iya. semuanya di teknologi itu inilah. Nggak semuanya bener juga. Semua bener. Maksudnya kita tetap harus baca buku lah, jangan Iya. walaupun buku udah ada di di internet gitu, tapi Hmm. tetaplah kita harus baca buku gitu. Pengen mastiin itu ya, jawabannya bener. Dan ada guru di Semansa yang kalau ngejawab soal itu harus dari buku. Iya, nah Bener kan? setiap guru tuh beda, ada yang dia dari buku, ada yang dia dari internet, jadi kita makanya kita jangan terlalu mengandalkan Internet. internet Iya. ya, karena guru-gurunya tuh ngasih tugasnya tuh Beda-beda. beda-beda, macem-macemnya gitu. Iya, itu ada syaratnya harus menyantumkan jawaban ini dari halaman berapa. Iya, Ada yang kan? kayak gitu. Nah, itu makanya tuh penting yang buat baca buku itu lagi guru tuh kayak yang gitu juga sih. memaksa kita buat baca bukunya gitu. Kamu dapat jawaban itu dari mana? Ibu sudah baca nih atau bapak sudah baca. Kamu dari mana jawabannya? Ya kan dari online, nggak ada di buku kan ketahuan. Nah itu, jadi kita mau nggak mau ya harus balik lagi ke buku. Apa yang kita pelajarin itu dari buku. Oh, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Sampai sekarang sih aku belum pernah sih dia. Tapi kayaknya bakal ketemu nanti deh pas kita kelas 12. Oh iya. Pasti ketemu, pasti. entah di Ngomong kelas kita 10, udah entah naik di ke kelas 11, loh guys. entah di kelas Pasti 12 ya. ada. Jadi pasti ketemu sama guru yang tipikalnya langsung dari buku belajarnya. Iya. Jadi kita harus lebih belajar mandiri lagi. Iya, betul. Duh, aku berdoa banget sih semoga ada offline ya. Karena kelas 12 nggak mungkin banget sih bisa online karena ya tahu sendiri lah ya. Berat ya. Kita Aku berdoa ngerasa aja, kelas 11 bener nggak juga sih? udah nggak ada itu.
kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat berlalu, Iya, kita amin. bisa kembali normal lagi, sekolah offline gitu kan. Ya. Udah mungkin Segitu aja ya, segitu sharing-sharingnya cukup sharing-sharingnya ya. tentang tips tugas Karena dan kalau misalnya KBM. diterusin tuh bakal panjang banget. Iya, nanti Kalian kalian kalau bisa mau ngerasain nanya sendiri bisa kok. komen aja di kolom komentar. Kalian mau nanya apa, pasti dijawab. Atau enggak bisa tanya-tanya sama kakak pembimbingnya Iya. nanti. Ya, kakak mau gugus nanti ya, bisa tanya jawab di situ. Oke, sekian dari kita bertiga ya. Iya, Kita sekian. pamit. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.